Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silandoko dengan NIM 060512825020, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas perencanaan pembelajaran, di mana judul video pembelajaran saya adalah menyelaraskan tindakan melalui toleransi dan juga kerjasama. Di mana ini merupakan video pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, silakan anak-anak sekalian untuk menonton video. Bila ada yang ingin tanyakan dan kurang jelas yang disampaikan dalam video, silakan ditanyakan pada saat proses pembelajaran. Nah, silakan menyaksikan. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai contoh kemajuan iptek di abad ini. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwasannya pengaruh dari adanya kemajuan iptek ini sangat banyak di berbagai bidang kehidupan kita. Seperti halnya yang digambar itu kan, terdapat seseorang yang memegang laptop dan dia memainkan sosial media gitu. Di mana iptek ini berpengaruh terhadap ilmuwan, terhadap pendidikan, terhadap politik, dan terhadap berbagai bidang kehidupan yang lain gitu. Jadi anak-anak sekalian harus mengetahui bahwasannya adanya kemajuan iptek ini merubah segala bentuk kehidupan di dalam masyarakat, tata kehidupan di dalam masyarakat. Contohnya saja nanti akan Bapak jelaskan mengenai di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang pendidikan. Jadi adanya kemajuan iptek ini tentunya terdapat dampak positif dan juga dampak negatif di dalamnya. Jadi karena adanya dua dampak tersebut, maka kita sebagai manusia harus mengambil dampak yang positif. Nah, silakan anak-anak membuka artikel mengenai dampak dari adanya kemajuan iptek ini yang Bapak kutip dari kompas.com, di mana di dalamnya dijelaskan mengenai dampak-dampak positif dan juga dampak negatif dari adanya kemajuan iptek. Jadi kita sebagai manusia harus pandai menyikapinya gitu, harus memilah mana yang baik dan juga mana yang buruk. Karena kalau kita terlena, maka yang kita dapatkan bukan kebaikan dari adanya kemajuan iptek, melainkan kita mendapatkan dampak-dampak negatif. Karena tentunya kemajuan iptek ini tergantung kepada penggunaan-penggunaan yang kita lakukan gitu dari adanya kemajuan iptek. Kita akan membahas mengenai materi pada pertemuan kali ini, membahas mengenai gimana sih cara kita membangun sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Karena di pertemuan selanjutnya sudah jelaskan mengenai dampak positif dan juga negatif dari adanya kemajuan iptek. Jadi karena adanya dua dampak itu, kita harus pandai menyikapinya. Kita harus membentuk sikap yang selektif. Maksud sikap selektif adalah kita pandai gitu dalam memilih untuk menyikapi adanya kemajuan iptek ini, agar pilihan yang sikap kita atau yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang fungsi dari adanya kemajuan iptek itu. Karena tentunya iptek adalah untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari, bukan malah mempersusah kita. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mungkin bisa dapat dipahami gitu arti dari sikap selektif, yaitu memilih mana yang baik dan juga mana yang buruk dari adanya kemajuan iptek. Nah, kita yang pertama ini akan membahas mengenai sikap selektif kemajuan iptek pada bidang politik ya anak-anak. Nah, sikap selektif kemajuan iptek di bidang politik. Nah, jadi harapan kita, pemerintah negara kita ini dapat memanfaatkan gitu adanya kemajuan iptek untuk memajukan bidang politik di Indonesia, yakni dengan beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah, yakni dengan menegakkan supremasi hukum, memperkuat kepercayaan masyarakat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, terus mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik dapat dilakukan oleh pemerintah kita. Terus sikap yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyaring atau tidak langsung menerima berita-berita dalam politik ini serta-merta berita itu benar. Kita harus menyeleksi berita-berita tersebut apakah benar kebenarannya ya, karena kita tahu bahwasanya bidang politik itu merupakan bidang yang penuh strategi dan banyak terkadang oknum-oknum politik yang menyalahgunakan adanya kemajuan iptek itu. Jadi kita harus pandai gitu dalam menyikapinya, harus selektif dalam menyikapinya. Baik, itu tadi bahasan mengenai bidang politik. Kita akan berlanjut mengenai sikap selektif kemajuan iptek pada bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan ini sudah memanfaatkan gitu adanya kemajuan iptek, di mana
dalam misalkan PowerPoint, seperti halnya video animasi, video pembelajaran, seperti halnya video yang teman-teman tonton sekarang ini merupakan suatu sikap selektif terhadap adanya kemajuan iptek gitu, untuk memanfaatkan kemajuan iptek dalam bidang pendidikan gitu. Dan juga teman-teman juga harus manfaatkan dengan bijak gitu adanya kemajuan iptek. Jangan mencontek melalui Google, jangan serta-merta mencari suatu soal di Google. Ya harus harus selektif dalam menyikapi adanya kemajuan iptek. Mungkin bisa dilihat di gambar buat teman-teman semua. Kita tahu bahwasannya kemarin negara kita mengalami suatu musibah gitu. Bukan negara kita, bahkan semua negara di dunia gitu mengalami musibah di mana adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pendidikan gitu lewat Zoom. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan atau sikap yang selektif terhadap adanya kemajuan iptek di bidang pendidikan gitu ya teman-teman semua. Nah, jadi kita harus menyikapi dengan bijak di dalam pendidikan juga. Kan hanya Bapak sebagai guru ini dengan memanfaatkan media dengan supaya anak-anak ini aktif dalam pembelajaran, tapi anak-anak juga harus dengan selektif seperti yang Bapak katakan tadi. Tidak boleh mencontek ya, jangan serta-merta mencari apa-apa di Google terus kopas. Nah, jangan seperti itu anak-anak semua ya. Nah, baik, kita akan berlanjut mengenai pembahasan selanjutnya, yakni membangun sikap selektif kemajuan iptek pada bidang ekonomi. Nah, adanya kemajuan iptek ini sangat memengaruhi gitu dalam bidang ekonomi dalam masyarakat. Seperti halnya banyaknya online shop, banyaknya toko-toko yang menyebarluaskan jualannya lewat online, dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan adanya kemajuan iptek ini. Nah, itu juga merupakan sikap selektif dari adanya kemajuan iptek. Nah, tapi kita sebagai masyarakat, kita sebagai manusia juga harus selektif gitu untuk menghadapi adanya kemajuan iptek. Ya, bagaimana sih Pak sikapnya? Ya, kita tidak boleh seperti terlalu konsumtif, apa-apa mau dibeli kan, tahu ini mau dibeli, tahu itu mau dibeli. Ya tidak boleh seperti itu ya anak-anak sekalian. Karena apa ya, kita harus tahu prioritas kita. Jangan seperti halnya di gambar nih, kita lihat bahwasannya sekarang ini kemajuan iptek di bidang ekonomi ini luar biasa gitu. Adanya misalkan ada apa, toko-toko komersil, ada Bukalapak, ada Shopee, terus ada Gojek, ada GoFood, dan masih banyak yang lainnya gitu. Nah, kita harus selektif. Kalau kita nggak selektif ya kita punya uang habis, nggak ada tabungan kita kan, apa-apa mau dibelikan. Punya uang 50.000 mau beli pizza, mau beli apalagi, mau beli buat peralatan kecantikan, peralatan motor, skincare. Nah, jangan seperti itu ya. Kita harus ada skala prioritas gitu. Ya, utamakan hal-hal yang penting dulu. Jangan mentang-mentang misalkan dapat uang dari dapat uang dari siapalah, nah langsung dibelikan ke toko-toko online tersebut. Ya boleh, tapi kita harus juga selektif. Jangan kita juga harus menentukan skala-skala prioritas yang harus dibelikan terlebih dahulu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kita dalam menyikapi adanya kemajuan iptek di bidang ekonomi ya teman-teman semua. Baik, kita berlanjut ke yang terakhir, yakni sikap selektif di bidang sosial budaya gitu. Dalam bidang sosial budaya tentu sangat memengaruhi gitu adanya kemajuan iptek, di mana adanya kemajuan iptek ini sedikit menggerus kebudayaan yang ada di negara kita, karena tentunya budaya-budaya asing lebih cepat masuk ke dalam negara kita. Kita tahu sekarang ini mungkin anak sekalian juga tren-tren Korea kan, terus tren-tren yang ke barat-baratan. Bahkan sekarang ini terkadang ada anak-anak muda yang malas gitu menggunakan kebudayaannya sendiri. Misalkan batik gitu kan, sebenarnya batik itu kan asli dari Indonesia gitu, tapi karena adanya tren-tren dari luar tadi, sekarang banyak anak-anak muda nih lebih tertarik kepada tren-tren tersebut. Misalkan memakai yang seperti Korea atau ke barat-baratan. Nah, itu harus selektif juga. Memang kita boleh mengikuti adanya tren itu, tapi jangan melupakan kebudayaan kita. Kita harus sebagai anak muda, anak-anak sekarang juga harus melestarikan. Nah, selanjutnya
mengenai sosial media nih. Nah, kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Sosial media ini merupakan suatu yang luar biasa gitu. Karena kalau kita mengupload misalkan di Facebook, di YouTube, di Twitter itu akan cepat tersebar, semua orang akan bisa melihat apa yang sudah kita up tadi. Nah, kita harus selektif gitu dalam menyikapinya. Jangan misalkan menyebarkan berita hoak, terus menyebarkan sesuatu yang tidak benar, dan juga kita tidak boleh langsung mempercayai gitu berita-berita yang ada di sosial media. Kita harus selektif dalam menyikapinya, harus membaca, harus apakah benar itu memang terjadi. Nah, baik teman-teman sekalian, itu tadi sedikit penjelasan mengenai bagaimana sih kita menyikapi selektif kemajuan iptek pada zaman ini agar kita tidak terjerumus kepada efek-efek negatif dari adanya kemajuan iptek. Baik, ini video pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Selamat bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Demikian video pembelajaran yang dapat saya berikan. Silakan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jika ada yang masih kurang paham silakan ditanyakan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.